Bismillahirrahmanirrahim.
ila Syekh Hasyim Asy'ari wa ila Said Kamali wa ila Kiai Muhammad Suwadi. Hadirin bolo-bolo salwa Jabodetabek. Sebelum kita memulai pengajian ini, yang pertama-tama harus saya sampaikan kepada panjenengan semua adalah rasa syukur kita bisa berkumpul kembali, bisa bersatu kembali, bisa menyatukan rasa kita, upgrade pemikiran dan perasaan kita terhadap alma mater kita bersama, yakni Al-Anwar Fajrul Quran. Semoga hal ini diridhoi oleh Allah SWT. Yang kedua, yakni keberlangsungan pengajian ini semoga terus walaupun 1 tahun sekali. Walaupun 1 tahun sekali. Ada yang kata kok belum 1 tahun kok sudah kangen, bukan masalah. Yang penting kita semua itu punya niatan yang sama, yaitu untuk mempersatukan tali persaudaraan kita di bawah bendera Al-Anwar Fajrul Quran. Ini yang penting. Jadi pengajian ini satu karena tradisi kita itu tidak ngopi tidak, tapi ngopi ngaji. Joinnya tidak join ngopi saja, join ngaji juga. Jadi kita punya tradisi yang harus kita jaga, yakni tradisi ngaji. Apalagi alma mater kita Al-Anwar Fajrul Quran semakin hari itu kita semakin terrumuskan apa yang dicita-citakan oleh panjenenganipun Kiai Muhammad Suwadi nalika hidup. Itu baru diaplikasikan pada wafatih. Dan sekarang alhamdulillah ya minta pangestunya saya bersama Ibu Susman itu setiap hari juga ngaji ke para santri. Dan Al-Anwar tidak kok sepeninggal Kiai Muhammad Suwadi tidak kok tambah turun secara kualitas atau kuantitas. Alhamdulillah biaunillah tambah hari tambah naik secara kualitas maupun kuantitas. Ya jelas alumni urakan kados panjenengan itu sudah tidak ada. Ya ayo berasa ngacu mantan korak. Tidak ada acara perang mercon itu sudah tidak ada. Ya mungkin kenakalannya yang bergeser. Barokahnya WIB. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya itu kita perlu saling mendukung antara kami yang ada di alma mater Al-Anwar Fajrul Quran dan panjenengan yang di luar saling dukung. Ya khususnya untuk siar Al-Anwar Fajrul Quran ini penting sekali. Saya lihat itu, saya punya nomornya Acak Jelani itu kan saya ikutin untuk ngaji. Ya enak gitu. Semoga istiqomah ya. Itu menjadi kebanggaan kami di Al-Anwar Fajrul Quran kalau teman-teman alumni di rumah itu bisa mengaplikasikan semboyan kita bersama khairun nasi al-qaum binnas. Jadi apa saja ini kan harus bermanfaat bagi orang lain. Gojek aja itu yang paling tara, paling apa dari semua kemanfaatan ya Gojek. Saya tuh waktu di Palembang, bermalam di Palembang tuh pagi-pagi sama adik-adik itu kita mau lapar jauh gitu. Anak-anak juga nggak bisa diandalkan. Akhirnya ya 2 sila di Gojek, alhamdulillah kok bisa memberikan keringanan dan kemaslahatan bagi kita semua itu. Iya, kan kita harus sadar diri, sadar posisi. Kalau memang kemajuan zaman ini tidak bisa dihindari. Jadi kemajuan zaman ini harus kita terima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Salah satunya adalah jadi apa saja kita, di bidang apa saja, di mana saja, apalagi di
hutan rimba seperti Jakarta ini ya kita harus hutan rimba kan tempatnya para kuat yang makan sendiri yang tak kuat loh. Oke, hutan rimba di Jakarta ini semoga kita semua diberi keselamatan dalam menjalankan kehidupan. Di posisi apapun tetap semboyan kita sama, yakni bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi sesama. Itu kan butuh diawali dengan bermanfaat bagi diri sendiri tuh. Jangan sampai seperti sendiri nggak bermanfaat ke orang lain. Dimanfaatkan. Jangan sampai kayak alumni yang Khawarij gitu kan, alumni itu mutakhorij itu alumni. Kalau Khawarij itu alumni pedot. Jadi alumni yang kalau nasi abang lintas itu sebaik-baiknya orang adalah orang yang memanfaatkan orang lain. Ini kan pedot ini, nggak bagus. Jadi ya alhamdulillah itu menjadi kebanggaan bagi kami yang ada di Pondok Pesantren Al-Anwar. Kalau panjenengan di sini ternyata bermanfaat bagi sesama, entah panjenengan apapun. Sebisa mungkin ada kemanfaatan yang bisa dirasakan orang lain di sekitar kita. Semoga itu yang terjadi di teman-teman Salwa Jabodetabek. Mulai Simon tuh, dan terus itu buat keahlian loh. Kitabnya sudah di-share sama yang lama tadi ya. Ridha syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adaniyatil qabul bi jahi Rasul ij'alna wa jami'i man intasaba ilaina ya Allah minal ulama'il amilin minal rasyidin minal muttaqin bi barakati sayyidil habib Abdullah bin Alawi al-Haddad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih dalam akhirat lho. Masih ingat toh bahasa-bahasa seperti ini? Kalau masih nggak ingat ya minimal mengingat-ingat kembali. Sallallahu mugi nambahi rahmat azim sallallahu Gusti Allah ala sayyidina ing atas Gusti kita rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase keluargane kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabat kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan muga-muga nambahi rahmat keselamatan sapa Allah taala ala nabi wa ala alihi wa sahbihi. Qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Qala dawuh sapa Sayyid Abdullah Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrarihi bi darina. Al-khalqu utawi makhluk, al-khalqu utawi makhluk al-haqqi bareng sertane Allah kang maha hak. Al-haqqi bareng sertane Allah kang hak iku layahnu ora sepi. Iku layahnu ora sepi sapa ahadun wong siji minhum saking al-khalqu. Ora sepi min ayyakuna saking yen ono sapa abid. Iku bi ihdada irataini ing dalem salah sijine hubungan loro. Dairatul rahmati. Imma dairatul rahmati langsung Allah. Rupane hubungane rahmat. Au dairatul hikmati utawa hubungane hikmah. Paman mongko utai sapa wonge iku kana ana sapa man al-yauma ing dalam siji dina utawa ing dalam iki dina dunya. Iku bi dairatul rahmati ing dalam daerah rahmat atau hubungan rahmat. Karena mongko ana sapa man boten ing dalam sesuk iku bi dairatul fadli ing dalam hubungan anugerah. Paman utawi sapane wong iku kana ana sapa man al-yauma ing dalam iki dina iku bi dairatul hikmati ing dalam daerah hikmah atau hubungan hikmah karena mongko ana sapa man boten ing dalam sesuk iku bi dairatul adli ing dalam hubungan keadilan ing dalam hubungan keadilan. Ini bab pertama, hikam itu kan maknanya piro-piro hikmah. Hikmah itu apa ya?
beberapa orang menyatakan kalau hikmah itu adalah al-ilmu sesuai dengan kenyataannya, ke realitas yang terjadi. Jadi keilmuan yang disimpulkan coba itu apa? Kunci apa? Kok bahasanya? Kata mutiara yang sesuai dengan realitas. Jadi kita punya semboyan kalau ilmu itu harus sesuai dengan kenyataan, dan kenyataan itu harus sesuai dengan keilmuan, ilmiah, amaliyah, ilmiah. Dan garisnya itu hikam atau hikmah. Sampai ada dawuh khudil hikmah walau minas zabalah. Kita ambil hikmah meskipun dari selokan-selokan. Karena hikmah itu begitu pentingnya bagi kita semua. Maka dari itu ada hikam atau kumpulan hikmah dari Sayyid Abdullah Alawi Al-Haddad yang kita baca. Ada hikam atau kumpulan hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah Sekandari atau terkenal kitab Ibnu Athaillah. Yang kita baca saat ini hikamnya Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Ini termasuk salah satu dari kitab yang ditinggalkan Abah di lemari pakaiannya yang saya baca. Ya rodok ngeluh saja, cuman nggak apa-apa, kita baca mawon, tabarukan dalam kitab ini. Semoga dengan kita belajar kitab ini terus kita semua nanti akan ada pencerahan walau qalilan. Al-khalqu ma'al haqqi la yahlu ahadun minhum min ayyakuna fi ihdad-da'iratain. Manusia hubungannya dengan Allah SWT itu kondisinya itu salah satu di antara dua kondisi. Yang pertama adalah dairatul rahmah, yang kedua dairatul hikmah. Hubungan kita dengan Allah SWT itu hanya dua model itu, dua kondisi itu. Nek gak rahmat yo hikmah. Setiap hari apapun itu kondisi, pekerjaan kita apapun hanya dua itu, rahmat, hikmah. Ini kita yang sadar maksudnya. Yang nggak sadar ya jangan ngurung. Ini untuk kita yang sadar bahwasanya hubungan kita kalau kita renungkan secara mendalam itu cuma dua ini toh. Kalau gak rahmatnya Allah yang berlaku, ya hikmahnya Allah yang berlaku kepada kita. Pemangkana yaum fi dairatul rahmah karena ghadan fi dairatul fatimah. Kalau di dunia ini kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, maka nanti di yaumul kiamah yang kita tampak adalah fadilnya Allah. Murati saya kok cek nerangnya sampai santai, gak apa-apa direkam atau jadi upload. Viral bahaya. Waman kana yaum fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adli. Kalau kita di dunia itu yang kita peroleh hikmah, maka nanti di akhirat yang kita saksikan adalah keadilannya Allah SWT. Ini kan santai kok, belum waktu ais itu, itu pukul. Jadi kali-kali santai ya. Sama enak mau ngaji mau mungkin santai mau. Dan tak mau dosen Islam ngaji kayak hubungan. Jadi nopo daerahnya itu ada dua daerah, dairatul hikmah dan dairatul rahmah. Loh, daerah itu dua kondisi ini. Ya Allah itu kalau menetapkan takdirnya kepada kita itu hanya dua ini loh. Kalau kita sedang beruntung, itu berarti rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku. Kalau kita sedang tidak atau kurang beruntung, maka hikmahnya Allah yang berlaku. Kalau kita sedang bisa melakukan kebaikan, maka rahmatnya Allah yang berlaku. Kalau kita sedang ruwet-ruwetnya, itu ya hikmahnya Allah yang berlaku. Saya tadi mutolaah ini turun dari kapal tadi, saya mutolaah ini terus ketiduran. Tahu-tahu bangun-bangun tunggu ini kena dua pinggirku. Musafah beda kendaraan.
oh hikmahnya Allah yang ini langsung dipraktekkan Allah. Kita harus tahu, oh ini hikmah. Ya mungkin Allah mau menguji saya gitu. Kamu mau ngaji ini, masa nggak diuji dulu? Kamu sadar nggak kalau itu hikmah Allah Taala? Next step. Itu kan tadi. Alhamdulillah. Dan ternyata orang Jakarta ya punya kebiasaan setelah musola ya pergi. Ada sepuluh. Gak apa-apa, tapi itu kebiasaan yang baik. Oke kan baik sesama saudara kan harus saling bermusawarah. Gak apa-apa, tapi ya itu terus kita harus nyadari. Jangan terus kita tidak akan mengutuk kondisi kita. Ketika kita menyadari hal ini, oh ternyata hikmahnya itu ada besar. Oh ternyata ini hikmahnya gede. Aku bukan satu-satunya orang yang menderita di dunia ini gitu. Kalau kita nggak menyadari hal ini, yang kita lihat adalah aku ini orang yang paling menderita di dunia. Aku ini orang yang paling nelongso di dunia. Itu yang mungkin akan kita pahami. Tapi berhubung panduan dari Habib Abdul Wahab Al-Haddad, kalau kita melihat kondisi kita ini tidak baik-baik saja, maka lihatlah hikmahnya Allah di sana sedang berlaku. Mungkin saja ada hal lain atau rencana lain dari Allah yang lebih baik, yang rahasianya kita tidak ketahui. Oke, siapa sangka kok kita bisa kumpul di sini? Kan nggak ada yang nyangka. Pengumumannya Sabtu malam Minggu, Minggu malam Senin acara. Itu bagus. Jangan mengutuk situasi. Ternyata hikmahnya bagus. Oh, ini untuk filterisasi alumni-alumni yang memang militan. Betul. Iya kan? Kita akhirnya kan, oh ternyata teman-teman alumni Jakarta itu militansinya tinggi. Kau bedakan banget ya. Iya. Belum tentu itu bisa berlaku di daerah lain gitu. Makanya itu yang patut kita syukuri. Jangan terus ini kok malam Sabtu nggak perlu gitu. Karena pasti ada hikmah yang berlaku di situ. Dan nanti di yaumil kiamah, kalau kita itu ditakdir nggak baik-baik saja, kita akan menyaksikan keadilannya Allah. Ya memang Allah sudah adil. Allah itu tidak akan zalim kepada hamba-Nya. Pun itu. Jadi ketika jenengan kok ditakdir tidak baik, rampok semisal, naudzubillah min dzalik, nanti hitung-hitungannya di sana ya 1 tambah 1 ya 2. Tapi kalau kita nanti kok ditakdir melakukan apa? Kebaikan-kebaikan seperti tahlilan, ngaji sebanyak ini, kok di sana nanti hasilnya banyak sekali, kok masuk surga juga, itu min fadlillahi ta'ala, karena rahmatnya Allah diberikan kepada kita. Kita bisa berangkat ke sini itu karena rahmatnya Allah. Kalau Allah tidak kasih sayang kepada kita, nggak sayang kepada kita, jenengan nggak diberangkatkan ke sini. Kalau Allah nggak sayang kepada kita, saya juga tadi udah malas ke sini, udah mandek di ya. Tapi terus saya lihat lagi, ya Allah, ini rahmat panjenengan. Rahmat panjenengan yang mengarahkan saya untuk bertemu konco-konco alam ini, nyambung seduluran. Ya ini yang luar biasa. Jadi ada dua kondisi hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau nggak rahmat, ya hikmah. Kalau rahmat, maka nanti yang kita saksikan fadlnya Allah. Kalau hikmah, yang kita saksikan adalah adilnya Allah. Sehingga kita tidak akan pernah mengutuk kondisi kita. Tuh, kok rugi mana? Kita Gusti. Kan nggak sampai gitu. Jangan sampai kita sandiara merkacul terus mengeluh dengan keadaan kita karena kita tidak menyadari betapa luar biasanya rahmatnya Allah SWT. Saya tuh capek sekali tadi.
berangkat jam 1 malam sama Abu Said Usman dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Terus langsung ke Metro, Lampung. Dari Lampung sampai Luhur, kita nggak tidur. Acara juga kayak gini, tapi acara di pondoknya Mas Wawan di apa? Nah, setelah itu, setelah Luhur berangkat kita ke Jakarta. Sampai sini langsung ngaji. Itu capek sekali. Tapi kecapean ini Masuk. Sama itu. Iya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Lanjut. Jadi capek itu akan kita lihat sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata besar rahmat panjenengan daripada keluhan-keluhan kita. Makanya jangan sampai kita sebagai santri ini punya pola pikir gini. Aku song ini krono gemboku. Aku song ini krono aku bintang iki. Jangan sampai. Itu namanya takabur atau bahasa Jakartanya sohong. Padahal itu murni rahmatnya Allah Ta'ala. Allah itu jenengan request tidak direquest itu dikasih kalau kita jatahnya. Tugas kita hanya memanaskan diri, diombohno sae dan jajan, mau jajan sing akeh. Nek yoyo full. Karena apa? Sae akeh. Kita kan tugas kita hanya memanaskan diri. Sehingga ketika diri kita itu pantas, nanti Allah SWT sendiri yang akan memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan kita pantas pun itu rahmatnya Allah. Oh dia ngaji nih kan. Terus ngono ae lah, paham nggak paham? Dauriyah kita atau hubungan kita dengan Allah Taala, kalau nggak rahmat ya hikmah. Ada dua itu. Kalau kita sedang bisa melakukan kebaikan, kita mengingat, kita bersyukur bahwasanya ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kurang beruntung atau sedang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pun enak-enak. Kalau berpikir seperti itu tidak akan ada generasi yang generasi frustasi itu tidak ada. Jadi kita itu selalu melakukan punya positif thinking, punya pemikiran yang positif terhadap kehidupan ini, punya husnudzon, punya baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga itu yang terjadi pada kita. Atau masalah ini, saya tanya Sabar enak kan? Sudah betul. Viral bahaya. Jadi ada dua kondisi itu yang perlu kita benar-benar sadari. Jadi nggak ada Allah terus Allah boleh kepada kita, nggak ada ceritanya. Allah itu zat yang maha adil. Ketika kita sedang nggak baik-baik saja, mungkin keadilan Allah yang berlaku pada kita. Kalau kita sedang baik-baik saja, ini mungkin rahmat dan fadlnya Allah Taala yang sedang berlaku. Makanya kita senantiasa berdoa, ya Allah, semoga rahmatmu selalu menaungi kami. Biasanya yang paling cepat itu kita baca sholawat, karena ketika kita baca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu sama saja kita meminta rahmatnya Allah SWT. Karena apa? A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kita itu antara dikabulkan dan ditolak. Illa sholat ala Rasulullah, kecuali sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita selalu sholawatan, jangan sampai tinggal sholawatan. Kalau yang muhaimin itu setiap hari ya sholawat 10.000 kali. Satu minggu 100.000 kali. Itu yang muhaimin sholawat. Jadi karena kebutuhan kita terhadap rahmatnya Allah itu. Jadi bukan karena sehat apa 5
Sehat? Kurang. 4 sehat 5 sempurna. Ini 5 sehat 6 sempurna. Satunya adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh banget, setiap hari membutuhkan rahmatnya Allah. Kita kurang nyadar, kita kerja. Dikira itu karena kita kerja 1 bulan kita bisa gaji kita 5 juta, 6 juta. Berapa UMR yang begitu? 5 juta. Oh 5 juta ini karena usaha saya. Enggak, itu dari rahmatnya Allah. 5 juta itu akan terasa 50.000 kalau rahmatnya Allah nggak berlaku. Pulang kerja nggak mampir ke rumah tapi mampir ke wonge. Ini kan masalah. Tapi karena rahmatnya Allah, 5 juta itu terasa 50 juta. Makanya kan saya tuh suruh ngaji di hutan rimba seperti Jakarta ini sulit. Wah, bahaya ya. Tapi ya, saya niati silaturahmi karena silaturahmi itu memperpanjang usia, mempermudah rezeki, ya menyambung, menambah kecintaan antara kita semua. Semoga itu yang terjadi. Terus mana? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawu sapa si Abdullah alawil haddad mata roka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Mata roka orang ninggal minal kamali saking kasampurnan syai'an yang suci-suci sapa man wong aqama kang jumenengake sapa man utawa manggonake sapa man nafsahu ing awak dhewe man min rabbihi saking pangerane man maqama abdihi ing dalem posisine kawulane man min nafsi saking awak dhewe man min nafsi saking awak dhewe man. Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan bahwasanya orang yang memposisikan dirinya sebagaimana seorang hamba kepada tuannya ketika dia berhubungan dengan Allah SWT, maka ma taroka minal kamal syai'an, dia tidak akan meninggalkan kesempurnaan segala sesuatu. Orang kalau merasa hamba, kalau berhubungan dengan tuannya, itu pasti akan menampilkan atau melakukan sesuatu yang terbaik. Hamba yang baik itu akan melakukan sesuatu yang terbaik di hadapan tuannya. Pegawai yang baik itu akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan bosnya. Betul ya? Kita kalau sadar diri kalau kita itu hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyuguhkan atau menampilkan sesuatu yang terbaik sebisa mungkin sesuai kemampuan kita di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada istilah rasa-rasen, gak ada istilah wes sakmene wae, gak ada alah biasa saja. Gak ada, karena hamba yang baik itu pasti akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan tuannya. Dan begitu pula kita, ketika kita sadar diri kalau kita itu hamba, maka kita akan menampilkan sesuatu yang terbaik di hadapan Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang paling api, wudu yang paling api. Nah seperti itu. Silaturahmi yang paling api. Berhubungan bainan nas, berhubungan dengan yang paling baik. Kita mesti melakukan hal yang paling baik karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos-bos dunia, bahkan presiden itu dia hanya sebagai sayyid yang ghairul mutlak, yang tidak mutlak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sayyidul mutlak. Beliau adalah gusti sing mutlak. Sehingga kita di hadapan Allah sebagai hamba yang mutlak. Jadi kemutlakan itu menuntut totalitas kita. Kalau kita sebagai hamba yang mutlak di hadapan Tuhan yang mutlak, maka yang kita tampilkan adalah totalitas kita dalam berhadapan berhubungan dengan Allah SWT.
Jadi nggak ada istilah ngerasani pangeran piye sih pangeran. Proyekku gak gun-gun. Iya sih pangeran, nggak sama seperti itu. Wong di perusahaan aja nek ngerasani, jangankan bos ngerasani mandor aja sudah kena tik. SP. Nah, SP. Apalagi mau di SP Allah Subhanahu wa taala. Langsung yang suruh SP Israel. Anda gue. Oke, ilah alam bisawab. Iya. Pokoknya kita itu harus bisa memposisikan diri kita di hadapan Allah, memposisikan awak diri pun yang para Allah itu bisa memposisikan. Kita harus sering bertanya, aku ini sopo sih saja. Oke, coba bahasa kita, gue itu siapa sih? Kayak gitu. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Kita harus tanya. Wong kita ini hanya sekedar hamba. Akhirnya jawabannya itu. Aku ini sekedar hamba yang tidak punya kuasa kecuali kekuasaan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nek cara di Seno almarhum, iki iki mek muwayang, urut dalane. Kita itu urut dalane. Tapi wayang itu loh juga gak terus tampil terus kayak sawangi, tampilnya sebaik-baiknya. Dia harus memerankan perannya sesuai dengan kapasitasnya. Makanya kan prestasi tertinggi kita sebagai hamba adalah ma'rifatun nafsi, mengenal diri kita. Oh, aku sak ini, aku kurang ini, aku butuh ini, introspeksi diri. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita mau mengoreksi diri, apa yang kurangku, apa yang harus saya perbaiki, sehingga apa yang kita peroleh nanti adalah kesadaran kita terhadap posisi kita dan posisinya Allah SWT. Contohnya kayak ini kan gebiar 1, 2, 3 ini. Ini kan kalau kita sadar posisi ya siapa saja yang jadi presidennya ya gak masalah. Karena kiai kita Kiai Muhyiddin itu orang yang punya mazhab tawasul, tengah-tengah. Beliau tidak memihak, gak terlalu kanan, gak terlalu kiri. Dua dong. Kohol. Ini Muhyiddin itu karena mazhab tawasulnya, maka yang terjadi adalah 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya harus itu. Jangan sampai gara-gara cuma kita membela mati-matian perkara yang tidak dibawa mati loh. Betul. Ngapain? 01 punya kebaikan, iya, ya punya keburukan. Punya potensi baik, ya punya potensi buruk. 02 punya potensi buruk, ya punya potensi baik. Punya potensi baik, ya punya potensi buruk. Semuanya gitu kok. Dia hanya sebagai pemimpin di dunia ini. Jadi potensinya ya masih banyak potensi, juga perlu mati-matian. Sudahlah, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun yang jadi presidennya itu adalah presiden yang paling maslahah untuk negara kita Indonesia. Itu jawabannya. Urusan jenengan punya pilihan, cukup Anda dan Tuhanmu yang tahu. Kita bilang 02, 01, 03, tapi di balik bilik kita nggak tahu. Ternyata dicoblos semua. Sayang semuanya. Tapi jangan sampai nggak nyoblos, ya nyoblos. Sebagai warga negara yang baik itu ya. Coblos semuanya. Iya. Nah ini nanti saya di asing hati kayak gitu. Ya, pokoknya itu. Semuanya. Malah bahaya.
Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling sadar dengan posisinya. Beliau itu selalu memposisikan dirinya di hadapan Allah sebagai abd, sebagai hamba. Pernah suatu ketika itu ada orang, karena belum pernah ketemu Nabi Muhammad, itu orang itu tanya, mana Nabi Muhammad? Itu di bawah pohon. Nabi kok lagi di suatu pohon loh. Saya gitu. Mana Nabi Muhammad? Yang paling ganteng. Jelas kok Nabi paling ganteng. Karena kalau dia majlis kayak seperti ini kan kita cari kiainya yang paling ganteng. Enggak, ini biar. Tapi yang serius itu nanti. Nah, Nabi itu memang orang yang paling ganteng. Kalau Nabi Yusuf ganteng, itu kalau bandingannya nggak ada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad nggak ada kompetisinya, kompetitornya nggak ada. Makanya Nabi Yusuf itu karena kompetisinya dengan Nabi yang lain, bukan dengan Nabi Muhammad. Kalau dengan Nabi Muhammad sudah nggak gandeng. Iya, sudah mundur, nggak ada pemilihan lagi. Calon tunggal kalau dengan Nabi Muhammad. Ya, kembali lagi ke cerita itu, jadi ada orang tanya di bawah pohon. Terus pertanyaan pertamanya dia gini, kaget. Nabi kok duduk bareng, makan bareng sama sahabat-sahabatnya. Kamu ini Nabi beneran apa Nabi-nabian gitu? Wong Raja Kisro aja pakai permadani, pakai singgasana. Kamu pemimpinnya umat Islam, kenapa seperti itu? Jawabannya kanjeng Nabi Muhammad, inna ma'ana abdun aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini hanya sekedar hamba, seorang hamba yang makan seperti hanya makannya para hamba, dan aku hanya sekedar hamba yang duduk sebagaimana para hamba itu. Sudah, gak ngawai gitu. Semua kiai-kiai yang top itu masih gak ngawai. Kalau di Jakarta gak kayu udah bikin. Minimal ya udengnya serodok Jawa, korbannya rodok Jawa gitu. Kalau kiai-kiai polosan itu gak apa? Gak kayu. Padahal Nabi itu polosan gitu. Artinya biasa saja ya, duduk-duduk bareng sama sahabatnya. Itu menunjukkan kalau Nabi Muhammad SAW tidak hanya pendakwah, tapi problem solver. Beliau itu adalah solusi umat. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Hati-hati, kamu jangan seperti ulama. Persatuan ulama Jabodetabek. Kamu tahu nggak? Al-ulama warasatul anbiya itu kewarisannya bukan diwarisi apa? Kedudukan, penghormatan, tidak, diwarisi tanggung jawab. Diwarisi tanggung jawab sebagai problem solver untuk umat ini. Jadi ulama yang betulan itu ulama yang ketika dia dimanapun dibutuhkan oleh umat, dia siap sedia, monggo tak direke. Karena ini untuk kepentingan agama Islam. Ngoten lho. Terus angelan jenengan lihat di diri saya atau saya Usman nggak nemu apa frekuensi keulamaan itu, maka minimal jangan lihat di diri Kiai Muhammad Suwadi. Kiai Muhammad itu orang yang punya frekuensi keulamaan yang cocok. Ngomong santri iya, ngomong tetangga iya, undangan ya iya. Siapapun yang mengeluh kepada beliau itu beliau tadai. Kalau saya khusus ini ya kok diseret, akan dijadwal ketunda ini. Kita masih seperti itu, tapi kalau saya kenapa? Yang Muhammad enggak, beliau full time 24 jam menempatkan dirinya sebagai problem solver bagi umat. Maka dari itu jangan kok kita merasa diri kita itu ulama yang top, yang jos, yang ngatasi itu, akhirnya kita lupa posisi kita sebagai hamba. Posisi kita sebagai warasatul anbiya. Nabi itu ada yang tidak marisi tanggung jawab, pasti narisi pekerjaan, terus taras jadi ulama. Nabi meninggal, yang ditinggalkan apa? Tanggung jawab.
Bukan kok yang ditinggalkan berapa hektar tanah, bukan. Tanggung jawab. Kiai meninggal, yang ditinggalkan juga bukan harta, tapi juga tanggung jawab. Makanya begitu Kiai Muhammad Sedo itu yang ada di pikiran saya, dia tak malam lagi. Gaduh-gaduh gak kena. Goreng gak kena. Digadek kok ya gak kena. Sampai saya ke makamnya Abah itu gini, ini jenengan ini apa yang diharapkan tuh? Ini jenengan mungkin terlalu berdoa kepada Allah, ya Allah semoga anak saya itu dewasa, semoga anak saya diberi kesuksesan, semoga anak saya diberi ilmu yang mental yang kuat, yang ini. Ternyata doa beliau dijabahi dengan dia ambilnya beliau. Sehingga di usia yang sangat muda kita harus memikul tanggung jawab itu. Makanya jangan-jangan kok enak Gus Kiki, Gus saya khusus Pandoro. Jangan lihat enaknya, lihat gak enaknya. Lihat enaknya kok yuk, aduh. Proses kita panjang. Salah satunya yaitu penyadaran diri, barokah kiai kita. Penyadaran diri kalau kita itu hanya sekedar penerus, kita hanya PLT Kiainya Al-Anwar ila yaumil qiyamah, tetap Kiai Muhammad Suwadi, bukan kami bertiga, bukan, kami hanya PLT pelaksana. Jadi kalau PLT agak pelesiran ya nggak masalah. Agak salah-salah dikit nggak masalah PLT. PLT kan ditunjuk langsung sama bos, nggak perlu pemilihan, udah aklamasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini piro? Nah itu, makanya kan kita jelas gajinya kan nggak sama dengan yang asli. Begitupun kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala juga nggak sama dengan kiai yang asli. Kalau kita itu hanya sekedar pembantu umum aja. Makanya kita sebagai santri, khususnya sebagai hambanya Allah SWT harus sadar diri, sadar posisi. Kalau kita ini bukan siapa-siapa, ya biasa-biasa saja. Ya semoga kita benar-benar menyadari hal itu, gak ngerosok kiai gak jalan. Jangan sekali-kali itu. Kita ada gini ya, kalau ngaji itu hanya melaksanakan gini. Saya itu ngaji biar guru-guru kita ketika ngajarin kita itu tidak percuma. Itu mutlak ya. Jadi ngaji ini biar apa yang diajarkan guru-guru kita teruskan, biar menjadi jariah untuk kita dan untuk beliau. Itu hanya itu toh. Makanya kan disebut ketika saya ngaji ya, ini saya hanya mewakili guru saya ngaji ke jenengan. Saya hanya mewakili Kiai Muhammad untuk ngaji ke jenengan. Bukan saya ngaji, Kiai Muhammad yang ngaji, tapi saya yang ditunjuk sebagai wakilnya untuk menyampaikan kepada jenengan. Ini enak, kita nggak terlalu merasa tak noto seban. Saya buat turun mobil kita di kawasan memiliki tangi turu beberapa anse, baru wudhu kejadian dan sini ngaji. Dan biasa saja, nggak perlu jenengan pakai ondel-ondel untuk nyambut, nah biasa saja. Yang penting kita semua bisa berkumpul ini, panjenengan semua ini seperti saudara saya, seperti kakak-kakak saya, adik-adik saya, khususnya Bang Mail ini, tangan Rasul. Alhamdulillah bisa ketemu Mas Bais sebagai waktu ini dulu legend itu. Ya, yang penting kan kita kapan-kapan mancing bareng gitu. Ya, yang penting kan kita semua itu kumpul gini kan enak. Kita sadar semua posisi kita, jadi nggak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ya sudah itu saja. Mungkin yang bisa saya utarakan. Yang penting kita sama-sama menjalin dengan niat yang sama, yakni menjalin ukhuwah kita, menjalin ittihad kita, persatuan kita. Ini saya Kusai Kusuman pun berangkat ke sini itu ya demi Al-Anwar juga.
karena perjalanannya ya panjang sekali. Kalau saya tanggal 6 udah berangkat, jadi ini 1 minggu lebih. Tanggal 6 berangkat, terus ke Pemalang, ke Pekalongan, ke Tegal, keliling-keliling gitu, ke kocok-kocok alumni, terus ke Lampung, Palembang, terus Muara Enim, terus nanti ke Metro, terus ke sini. Ya kita sambung-sambung terus semua. Untuk apa? Untuk kita biar saja bolo-bolo alumni itu biar saja seperti yang didahulukan di dawuh yang ketiga. Terus semua ya benar. Waqala lan dawuh sapa Abdullah bin Abdullah al-Haddad, an-naimu yuqalu wal ghafilu yudakar. Wa man lam yujdi fihi tadhkir. Wa man lam tahu sapa wong. An-naimu utawi wong kang turu iku yuqalu den buka. Orang yang tidur itu dibangunkan. Wal ghafilu lan wong kang lali. Wal ghafilu lan wong kang lali atau lengah. Yang ghafil itu lengah, kalau nasi itu nopo lupa. Wal ghafilu lan wong kang lengah atau wong kang lali iku yudakaru den ngelingake. Wa man utawi sapa wong iku lan yuji lamun ora maedai, lamun ora manfaati fihi ing dalem man apa tanjiru den ngelingake wa tanjiru tegese den ngelingake bahwa mongko taiman iku mayitun aran wong kang mati. Iku mayitun aran wong kang mati. Dawuh Habib Abdullah Alawi Al-Haddad sebagai penutup majelis ini, an-naimu yuqadu nek wong turu digugat, wal ghafiru yudakaru nek wong lali, orang yang lengah diingatkan. Wa man lam yujdihi tadzkir wa tabbih, kalau orang itu tidak bisa dibangunkan, tidak bisa diingatkan bahwa mayitun, maka orang itu mati. Kita kadang-kadang menemui kondisi, kita kan manusia ya, manusia itu kalau nggak ketiduran, karena yang la ta'khudhuhu sinatun wa la naum itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia itu pasti mengalami ketiduran, termasuk tidur dari kesadaran kita sebagai hamba. Kita lali. Alumni sing do turu, alumni sing do lali ya mek pondoke. Ini dibuka, diilingke. Nek gak kena digugah, gak kena diilingke, maka bahwa makanya saya sama adik-adik itu kemarin tuh pekerjaannya ya yuqadu untuk yang gofil ya juga taruh. Kalau sudah nggak bisa, mayit ya. Kalau mayit ya sudah kita tahlili aja dari jauh. Ya mungkin alhamdulillah ketika kita membangunkan bolo-bolo Jabodetabek, ternyata yang bangun banyak gitu. Ini berarti kan luar biasa, ini prestasi yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kalau sekeluarga, keluarga besar Al-Anwar Fajrul Huang hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak kepada konco-konco alumni Al-Anwar Fajrul Huang. Ya, kita lanjutkan bahwasanya an-naimu yuqadu wal ghafilu yudakaru. Kalau orang tidur itu ya kita bangunkan, kalau orang lupa ya kita ingatkan. Kalau tidak bisa diingatkan, tidak bisa dibangunkan, maka mayit. Tapi ya kalau kita perspektif kita balik, kita sebagai orang yang bangunkan atau yang mengingatkan. Dulu jenengan ketika di pondok dibangunkan itu berapa kali sama keamanan? Tiga kali. Setengah jam. Enggak bangun 5 kali, 6 kali, enggak bangun, kadang-kadang tidur di sumur itu. Oke tak kok. Terus akhirnya kan kita sadar bahwasanya ketika posisi kita sebagai orang yang membangunkan jangan bosan-bosan terus. Makanya saya sama Gus Said motivasinya ya itu. Kalau kita anak-anak bolo-bolo Al-Anwar ini sedang tidur atau sedang lupa, maka kita hanya bisa mengingatkan atau buka. Ternyata ketika dibuka Jabodetabek yang datang sekian banyak itu luar biasa.
Berarti belum mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukur kepada Allah. Pingsan kayak rahmat ngerokok. Tapi alhamdulillah ya kita berkumpul ini menunjukkan kita itu nggak mati, kita terus akan itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya utarakan. Nanti terusannya bersama Gus Usman. Ilahuna wa alam shawab. Bila kok belokot. Kalau ada salah kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu berhidayah wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken akan Yazi Muhammad Masjid Rumah Muhyiddin, ingkang kula mulyakaken Bunda Muhammad Yazi Muhammad Isman Muhyiddin, semua sesepuh demi sepuh alumni Al-Anwar di Jakarta dan sekitarnya. Saya kalau melihat ini banyak kenangan. Lihat alumni ini banyak kenangan. Ada yang kenangan baik, ada yang yang saya ingat sampai sekarang itu, dulu itu yang pertama saya kecil itu Rahmail ini sedang berjalan. Dulu tuh saya diajak Mas Diki sama saya masih ingat kenangan. Udah besar ada saya kata jengkal. Dulu itu kan banyak suku di Al-Anwar itu banyak suku. Jadi persaingan. Merjal itu kalau kecil itu Jakarta harga diri. Yang paling provokatornya dulu itu Bapak ini. Paling besar kalau merjal. Terus kemudian ada kenangan lagi, yaitu dulu kan saya masih kecil itu di kota. Kan dulu masih sepak bola itu antar teman itu darah, komeng sama ini berbokir ini. Gara-gara mulut panjangnya berbokir ini. Tahu orang musuh nama Kandunawang. Hari ngomongnya ini tahu orang anak-anak ditinggal Melayu. Akhirnya semua dikejar sama anak Kandunawang. Gara-gara satu orang membaca satu pondok itu. Bokir ya? Bokir. Bapak masih ingat saya kenangan-kenangan itu. Ya semoga kenangan-kenangan itu yang baik-baiknya semoga selalu hidup di hati kita. Terutama kenangan Kiai Muhammad Suwadi yang baik semoga hidup di hati kita. Haji alumni ini salah satunya yang paling berharga, luar biasa menurut saya, itu menghidupkan rohaniah hati kita terhadap guru kita. Jangan sampai guru kita itu mati di hati kita. Karena kalau di pondok-pondok salah, hidupnya seorang guru, seorang masyayikh di hatinya para santri menjadikan laduni. Laduni itu maknanya mudah. Buat ngaji mudah, buat kerja mudah, buat apa mudah. Jadi laduni untuk kehidupan kita. Nah foto-foto itu di Muhaimin itu kalau di pendopo guru-guru saya selalu saya lihat. Itu yang ngajarkan apa dulu masa foto Hamid, guru-guru itu akan menjadikan laduni. Semoga pertemuan Al-Anwar ini di Jakarta menggugah hati kita, mendekatkan ruhannya kita terhadap guru kita, kiai kita, yaitu Kiai Muhammad Suwadi. Saya itu pernah, saya ceritakan pengalaman spiritual. Jadi dulu itu Abah Muhaimin itu pas gerah di Rumah Sakit Surabaya Siloam. Saya itu masih pondok di Kediri. Ini saya yakin mantap kalau Fatihah dan apa yang kita bacakan terhadap guru kita
kita pasti nyampe apalagi yang tua. Kiai Muhaimin itu kehidupannya normal, tapi akhir-akhir hayat khorikul adahnya itu kelihatan. Jadi kasafnya itu kelihatan, sampai hal-hal itu kelihatan. Banyak sekali hal-hal yang aneh yang memang beliau Allah kasihkan ditunjukkan terhadap kita. Di pondok itu kalau malam saya kan sedih, abah sakit, saya bacakan Yasin, sholawat, khusus ya Allah, khususan abah, supaya apa itu beri kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, hajat, saya bacakan itu kiriman Fatihah apa. Pas malam Jumat, saya kan ke Surabaya, terus ini kan menunggu di sana. Saya sungkem sama Kiai Muhaimin, tangan saya dipegang. Aku mau wajah nopo. Kamu bacakan aku. Berikut banget. Aku mau wajah nopo. Nah, kalau bahasa Jawa aku wajah nopo. Wingi ku aku krosok awakku itu digowo. Kalau bahasa Jawa awakku panggil awakku dan saya ini seakan-akan dibawa ke pondok pelosok. Lihat kamu membaca Yasin, membaca apa di pinggir laut, pinggir pintu, di sebelah pintu, orang-orang tangan kamu memegang kepala saya, enak gitu rasanya. Teruskan ya, teruskan. Jika apa itu terus no. Kan ibu apa ini gelembing apa ngomong apa ini kan gitu, anak baru datang tuh. Ternyata apa berarti paham nyampe, Allah menyampaikan. Semoga acara ini rohanian kita disampaikan ke dunia. Itu yang lain saya bacakan di pelosok di rohani apa itu tidur sama seakan-akan beliau dibawa ke pelosok, lihat saya di sebelah itu. Berarti kan ada ta'aluk. Terus kemudian ta'aluk kedua, saya itu kan punya guru namanya Kiai Fuad Bolil Jasumi. Ini kan adiknya Gusmi, adiknya Wali Gusmi terkenal itu Khaliful Akbar. Apa sih nyambung guru wasilah itu apa maknanya? Saya sudah Fatihah, beliau masih hidup dulu, saya sekarang masih sudah almarhum. Saya Fatihah ke guru, bahkan Gus Kiki, Gus Usman juga sering. Ke ziarah wali ke mana? Allah. Terus saya sholat. Guru itu bilang, ya gitu, kalau mau minta itu minta jodoh. Dulu sebelum punya jodoh, baca semua doa-doa saya itu baca semua. Apa ini ya? Kalau seorang murid itu harus lewat satelit. Guru yang naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya punya keyakinan seorang santri dan murid doa-doanya kalau wasilah lewat guru itu dinaikkan lagi. Powernya itu, power yang tertinggi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu, jadi mulai pengalaman itu wiridan gak aneh-aneh saya, tawasul. Semua bacaan apa penting tawasul. Terus mulai seperti itu. Guru yang aku sering bahkan istikharah. Ini kan aneh kan, orang kalau dukun kan pasti prewangan yang turun mengkonsisten gitu. Nah ini istikharah kan di alam mimpi. Orang menerawang di alam mimpi kan sangat sulit. Coba sampai cari orang untuk menerawang di alam mimpi yang sangat sulit. Ini guru almarhum Fuad Bolil, saya istikharah masalah perempuan, masalah istri, istikharah. Nah, ketemunya itu gambaran orang wanita-wanita. Saya belum bilang. Lihat kalau istikharah ketemu orang itu iblis. Nah, bagaimana ya ini? Ya istikharah itu adalah bab-bab begitu guru itu sebenarnya itu di alam arwah, alam rohaniah itu memantau kita sebenarnya. Itu kita sambung dengan kita bacakan Fatihah, kita kirim ya Allah, semoga guru kita yang Muhaimin mendapat panjenengan panggilakan, tempatkan di tempat yang mulia di samping panjenengan. Itu akan menjadi sambung rohani. Ini yang selama ini yang saya alami itu seperti itu. Bahkan masalah-masalah sulit di Al-Anwar pun, kalau saya lalu itu kan banyak wali santri apa
Gak punya tangannya apa? Salat dulu salat ya itu ya Muhammad Suhadi. Saya pesan ya itu ya Muhammad Suhadi. Kalau kamu susah support tawasul ya Muhammad Suhadi. Jadi kalau tawasul itu yang kalau rohania ya. Kalau tawasul itu kalau guru saya itu ada syaratnya. Saya nggak ngawur, artinya saya punya ilmu nggak dulu dari dulu. Itu kalau Fatihah. Kalau khususnya ya Muhammad Suhadi. Dan kita bayangkan wajah beliau kalau kita baca kalau bisa membaca ya Allah rohani yang seperti anak. Kalau jenengan Fatihah ke anak itu wablek gitu. Sebenarnya namanya siapa? Kalau namanya Bokir gitu. Tapi jangan untuk santet ya, pakai Bokir dibaca-baca khususnya Bokir gitu. Ya Allah, ini kan cabut. Ya kalau itu kan pada wajahnya ya Allah. Di apa ya? Tampaknya yang saya maksud. Nah itu maksud kita itu yang orang tua kita yang sudah meninggal ya Allah. Allah itu kalau posisi sendirian nanti akan merasakan apa getaran yang luar biasa. Itu sering saya rasakan, itu sering. Jadi memang perlunya santri itu menyambut ta'aluk rohani. Kan manusia itu ada jasad, ada ruh, ya kan? Nah, orang meninggal itu semua orang yang meninggal itu yang meninggal jasadnya, rohaninya masih ada. Belum di akhirat. Kita sambung rohaninya, kirim tahlil dari awal tadi, ya masih menerangkan itu tadi yang manakib ulama kajian Nabi dan sebagainya. Semoga kita istiqomah selalu nyambung rohanian terhadap guru-guru kita, terhadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sambung ta'aluk rohanian ini menjadikan laduni di dalam hidup kita. Laduni itu maknanya nggak harus ilmu saja, semua yang laduni itu apa? Gak diduit atau ya Allah bang, belum tidak ada. Pastilah gitu loh cepat. Daripada saya astagfirullahaladzim. Jadi gak lawaran. Emang kalau orang bahasa Jawa itu gak lawaran. Lawaran itu lawaran. Kosongan istilahnya. Kalau kita maju sendiri mungkin benar. Tapi kalau kita disuruh, wah itu sih paling penting. Gila? Ya semoga guru-guru kita, Nabi Muhammad, para ulama-ulama itu patut kita tawasul. Bahkan saya mengumpulkan tawasul sampai 200 atau 300 wali di dunia ini, termasuk wali-wali di Jami' Karomatil Aulia. Saya tawasul, kenal gak kenal, pokoknya hikayat-hikayat, semoga harapan mahabbah saya kan almar'u yuksharu ma'amat ahabba baik fitri wa dunia wal akhirah. Semoga itu yang terjadi. Saya kalau ngaji gak pati sakit, tapi andalan pula ngomong itu tawasul di andalan pula. Soalnya kalau kita maju sendiri ya capek. Di Palembang gak ada tawasul itu ya capek. Ada mobil, ada apa kan ada tawasul. Terus apa dulu itu kalau saya lihat itu bin ahli riyadh, Mas Syaifatul Quwam itu rata-rata ahli riyadh. Banyak Anwar, banyak Azizah, banyak Khadijah. Ini kalau malam sholat terus gak ingin wudhu. Min, ternyata aku nunggu sekolah. Kulai ngomong walairannya. Banyak Khadijah, makanya putranya gak ada yang ahli manusia. Banyak Khadijah, makanya Al-Anwar Al-Khadijah. Itu ya, putus sebelah Khadijah. Itu yang apa dulu kan ngomong. Apa itu sabar? Kalau ulama sepuh itu bilang ya itu sabar. Dahulu itu kakak neneknya itu ini terlaku sekolah gitu. Hampir 50 semalam. Satu malam mas. Gak mau wudhu. Kalau orang tua batal wudhu lagi. Ini tak. Kayak itu ada. Neng nguyut. Iya. Ya Allah. Ya itulah.
Jadi semoga itu kita itu adalah minal katutin. Ij'alna minal katutin. Ngatur tak kira. Adalah sampai kiai para ulama padha buang. Bayi-bayi padha buang ini ahli tirakat. Jadi memang beliau tidak memilih kemasyhuran atau mungkin Allah tidak memberikan kemasyhuran, tapi beliau ahli tirakat. Ya, semoga kita satu arwah dengan orang mulia, semua ditarik lah, istilah ditarik, disuruh. Jadi yang pengalaman secara rohaniah selama ini nikmat sekali kalau tawasul, Ramadan bersolat. Ya memang masalah khusyuk halawah itu rasa manisnya, halawatul ibadah, halawatul rasa nikmatnya ibadah itu rezeki. Nah, biasanya tolak orang-orang yang banyak maksiatnya itu ibadah itu tidak halawah, tidak ada manisnya, pahit. Nggak wangi. Nah, Kak Kiai Mas juga bilang bangun nggak bangun, bilang lu kata itu bilangnya halawatul ibadah atau ladzatut taat. Semoga kita di Jakarta ini terhindar dari kemaksiatan. Tapi kalau lewat di depan nggak sengaja ya bagaimana lagi? Ya itu tolaknya. Makanya saya lihat ya, di Jakarta ini orang bisa bertahan, bisa sholat di sini ya termasuk ganjarannya besar. Kalau sholatnya jamaahnya orang Jakarta dengan orang Jombang ya pahalanya bagi orang Jakarta. Al-Hajju biqadri ta'at. Sangat sulit di Jakarta, mau sholat, mau apa ya, godaannya juga besar. Saya yakin bahwa saya panjenengan semuanya harus optimis. Allah menempatkan panjenengan sebagai di Jakarta, mungkin ini ladang amal untuk saya. Cobaan saya di hidup di Jakarta itu banyak, tapi saya tetap istiqomah itu luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Pokoknya kalau seperti ini kan menghidupkan masa lalu. Semoga dengan kita acara alumni kita ingat Romo Yai Muhyiddin. Akhirnya nanti ilmu-ilmu yang dulu yang sempat lupa kembali lagi. Lebih kelas, satu kelas kali. Malah ya. Ini kalau amalan memang kadang-kadang kayak Mas Ketua hikmah ya. Memang terkadang masalah itu Allah memberikan kita masalah, tapi Allah itu lagi memberikan kita ilmu yang besar. Dulu santri itu kemarin itu setelah Ibu Sedo itu Al-Khadijah itu banyak kesurupan. Santri itu baru kayak kesurupan itu akhirnya ya Mas Duki, saya, Gus Usman, ini ilmu wiritan kata. Ini kita sing aneh-aneh tuh. Sing guru yang kayak guru yang jadi sampai itu banyak. Memang setiap masalah itu kadang Allah memberi kita ilmu. Saya itu amalan kumpul amalan uang sampai tak dilakoni kamu. Saking banyak. Ini kebet ya amalan. Tapi sing amalan oleh Mas Duki yang istiqomah itu yang paling susah. Tapi yang biasa saya wirid kalau setiap hari santri itu ya Hizib Nawawi, untuk santri Hizib Nawawi dan lain sebagainya, sholawat Fatih, ya ijazah semua. Ijazah itu Ya nanti akhir. Ya itu yang bisa saya haturkan, nanti Gus Usman mau menyampaikan. Semoga sedikit yang saya ucapkan bisa memberikan manfaat barokah untuk panjenengan. Amin. Bila liqa fil awqat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua malam ini dapat berkumpul di majelis yang insya Allah berbarakah ini, dan semoga rutinan alumni Saluan ini dapat
dapat berjalan bukan hanya hari ini saja, tapi terus menjadi salah satu media silaturahmi kita. Yang saya hormati Akhil Al-Karim Kiai Haji Mustafa Muhaimin, Akhil Al-Karim Kiai Haji Muhammad Amin Muhaimin, teman-teman Mutakharijin Al-Anwar Al-Khadijiyah wilayah Jabodetabek. Alhamdulillah lagi tadi Gus Kiki, Gus Ali sampai ngantuk. Jadi Gus Ali mulai dari metro sampai nyampe sini itu tidur. Saya itu nggak bisa tidur, jadi itu nggak bisa tidur saya. Tidur bentar kebangun, tidur bentar kebangun. Karena kurang tawakal, memang saya kurang tawakal. Karena delala yang dipakai itu mobil saya. Daripada nanti musofahan gitu. Kalau Gusawi nggak mikir, harus tenang. Tawakal, Wes. Ya tawakal, karena merasa tidak memiliki. Iya, kalau kita merasa memiliki, ketika kehilangan ya kecewa. Tapi kalau kita nggak merasa memiliki, kehilangan ya biasa-biasa mawar. Alhamdulillah. Salah satu nikmat ini yang perlu saya utarakan, saya itu buat alumni-alumni yang sepuh-sepuh yang mungkin saya lupa-lupa ingat. Saya itu baru pulang dari pondok pesantren itu tahun 2020 kemarin. Jadi 2021 awal itu saya baru pulang dari pondok pesantren. Jadi saya mulai MTS sampai mondok, sampai bawa anak satu, istri satu, terus pulang ke rumah. Satu. S3 ya? S1, Alhamdulillah saya itu ketika nikah 2019, terus kemudian setelah menikah diutus sama Romo Yai Fuad, Ibu Ati Kusmi tadi yang diceritakan Gus Ali, itu untuk kembali ke pondok karena saya itu kebetulan khidmah di kepada beliau, direkan kemana-mana, nyupiri Yai. Saya itu dari SMA, saya ketika SMA juga direkan Bayi Musik Hafid di daerah Pare itu. Dia sekolah, dia direkan sama anak Al-Quran kalau setiap pagi. Terus setelah saya lulus itu Bayi kabur, sektor meninggal dunia. Juga ketika saya di Ploso, saya direkan Yai, nyupiri Yai sampai Bayi wafat. Terus kemudian saya baru pulang. Makanya mas-mas itu nggak mau saya supiri, mas tak supiri mas, gak mau. Soalnya pengalaman ya kalau saya supiri itu sampai wafat. Belum baru direkan itu. dari Pare emosi. Ya Allah, alhamdulillah. Di ini guru saya itu khidmat dari pondok pesantren Ploso, kemudian diharuskan pulang ke rumah. Bahas masalah laduni itu tadi Gus Ali menyampaikan bahwa laduni adalah suatu kemudahan. Ya itu benar-benar saya rasakan. Saya itu mungkin daripada kakak-kakak saya itu saya yang paling bodoh, bahasa saya itu yang paling bodoh. Saya yang paling nggak berpotensi menjadi bawaan dia ini paling berpotensi. Tapi dikuatkan oleh Nopo Mas Kulo, dia Mas Buki bahwa kita ini hanya PRT, jadi nggak masalah. Kita ini cuma wakil kan nggak harus sama sesuai dengan apa yang diwakili, gitu. Contohnya wakil rakyat dari itu. Gak ada yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Jadi enteng mau. Dan salah satu nikmat yang saya rasakan adalah nek kapan ke Jawa niku wonten siiran. Boten anak alamat anak soleh boten, tapi napa wong soleh kumpulono niku nek siiran kan boten.
wong soleh kumpulono. Kenapa kok seperti itu? Banyak sekali daun-daun bahwa ketika orang itu kumpul dengan penjual parfum, secara tidak langsung, secara otomatis dia akan kesababan ambuh. Dan ini yang rezeki yang menurut saya ini yang mengalahkan segala-galanya. Karena saya memiliki kakak seperti Mas Duki, memiliki kakak seperti Alwi, yang bagaimana kita tidak yakin bahwa beliau-beliau ini alim. Loh, ini kalau mau ngakoni kok, masa jenengan boten. Saya itu mengakui masa jenengan boten. Jadi kalau mau berarti ini jenengan nyawang Gus Kiki, Gus Awi boten ngalim, ketemu dan kemasatan. Salah satu dari nopo, gini gelem telaten ini, koyo jenengan-jenengan ini mau dengan sabar ngantuk-ngantuk pada diladeni, tetap diladeni sama ya Mas Duki sama ya Alwi. Alhamdulillah. Kalau dulu dimutar, ya Allah, kajian Nabi ini dahulukan man kodo minal mu'min arba'una sabahan lam yujallis minal ulama kosa kolbu wajah saro alal kabair. Sapa wonge sing lewat daripada 40 hari kemudian tidak menemani duduk atau duduk bersama dengan seorang ulama, kosa kolbu wajah saro alal kabair, maka akan keras hatinya, itu akan keras dan juga akan nomor bahasa Indonesia wajah saro wajah saro lan kendel-kendel alam kabair yang kata si bilo-bilo itu jadi mana nih nomor biasa kayak kan biasa wong Jawa mangan telo Jakarta ngomong bahasa Indonesia. Saro bahasa Indonesia itu ngawur Bos. Ngawur biasanya gitu. Wajah saro alal kabair, dia akan nyenteng nih ngelakoni dosa gede. Kosan waldu wajah sarwal kabair. Nah ini merupakan nikmat yang saya rasakan, bahwa sesuai bahasa ini menggunakan Jakarta, sesuai sabda baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Pulau Jakarta Pak Ayu. Wani piro. Jadi untuk betul takbir. Nah ini duduk bersama seorang ulama, mek lembut tok. Kalau lewat dari 40 hari, maka hati kita akan mengeras dan juga akan dipermudah untuk melakukan dosa-dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Maka ini nikmat yang mau saya utarakan kepada jenengan sedaya, bahwa saya itu tiap hari ngopi sama Gus Andi, ngopi sama Gus Kiki. Jadi aman nih, nggak sampai 40 hari. Nah yang jadi masalah jangan-jangan yang di Jakarta ini bagaimana kabarnya gitu. Iya. Oke, sebentar. Nah, maka saya karena menceritakan nikmat ini, maka saya mengingatkan dan para sesepuh ini yang hadir di majelis ini, kalau ada ulama-ulama dalam sekitar dalam jenengan, di rumah, di lingkungan jenengan di Jakarta ini, bahasa kalau Jawa itu sowan, ikut majelis. Ikut majelis. Tapi ampun ngopi, jangan ngopi. Oh saya sudah ngopi sama Ustaz tadi. Dia macam ngopi, majelis ilmu. Biasalah. Niki rata-rata di Jakarta itu pengen sugih nopo mboten? Kepingin kaya raya nopo mboten? Tujuh mawon. Seteges lho, pengen kaya nopo mboten? Ini wonten mana nih, stok mana nih, belum ada stok dan mana nih. Saya punya stok lagi, kajian Nabi, di Jakarta lalu. Wah, baginda Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini yang biasa saya sampaikan ke santri-santri yang imamati santri-santri itu ngaji. Man qalabal ilma takaffarallahu lahu birizqihi. Man utawi sapa wonge iku tolak bagi sapa man al ilma ilmu takafara mau bakal iku bisa Allah birizqihi lawan rezekine man. Iku nek mana nih ya, semoga jenengan boten lali. Boten. Siapapun orangnya, ketika dalam situasi apapun, dalam pekerjaan apapun, tapi kalau punya mindset atau pemikiran atau niatan untuk tolabul ilmi, mencari ilmu, ngeladeni ilmu, takaffalallahu lahu birizqihi, maka Allah Ta'ala akan mencukupi rezekinya. Duh, betul percaya nopo betul. Kanjeng Nabi lho iki sedaya. Ya bukine kula mawon jenengan ningali saya, melihat saya gemuk ya tadi iki masa mboten yakin. Saya itu karena tolabul ilmi, saya setiap hari itu mengajar diri untuk tambah ilmu. Maka kalau gemuknya tadi ini baru kayak ilmu. Ngaji berkatnya pasti Jadi jangan sampai lelah untuk mencari ilmu. Jangan merasa sudah cukup. Aku ini Aulia Anwar, saya ini Aulia Anwar. Wis cukup bagus. Jauh-jauh wis pantes Jangan sampai ngomongin puas untuk merasa sudah cukup memiliki ilmu. Karena itu kalau Kiai saya tahu Bayi Nurul Huda Jazuli itu dawakan bahwa kok orang santri gelem istiqomah, mau istiqomah setiap hari ngaji. Buka kitab tapi perlu duit. Buka kitab perlu duit. Benar kan? Tapi saya buktikan belum terbukti lah. Udah keluar. Tapi mungkin belum. Kurang banyak saya ngajinya. Kurang yakin. Memang benar. Kalau kita ngomongkan keyakinan itu memang benar. Allah Ta'ala itu mendahulukan lewat hadis qudsi. Hadis qudsi itu pelafalannya dari Kanjeng Nabi, tapi maksudnya itu dari Allah Ta'ala. Yang bukan selain Al-Quran. Itu hadis qudsi. Allah Ta'ala dawuh di dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Aku ada di setiap prasangka Allah. Kenapa begitu? Masih tulisan hamba. Susah itu bahasa Indonesia nggak biasa. Saya itu sesuai dengan apa yang dirasakan hamba. Jadi benar itu. Ketika jenengan semua ini punya keyakinan yang hakul yakin yang benar-benar yakin tanpa ada sedikit pun keraguan, maka hal itu yang akan terbukti, maka hal itu yang akan terjadi. Kalau saya nggak bocah bokir yakin, saya itu yakin kalau saya itu ganteng, itu abon. Itu berat. Kuliah nggak betul. Sabar, perasaan. Ya dirasakan saja. Artinya apa? Karena kalau misalkan kita meyakini sesuatu itu akan terjadi. Sesuatu yang buruk atau baik itu pasti akan terjadi. Tingkatan keyakinan itu ada 3. Yang pertama itu ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Nah, tingkatan tertinggi itu hakul yakin. Kalau di kitab itu terangannya kalau ilmu yakin, kita tahu, kita bisa mengerti bahwa kalau
kapal feri itu berada di tengah lautan, bisa menyeberangi lautan. Kalau Ainul Yakin kita ke pelabuhan, lihat kapal feri itu, oh ternyata ada kapal di atas lautan. Kalau Hakul Yakin kita tahu kapal feri itu bisa menyeberang, kita bisa melihat dan juga kita bisa nyebrang ke pulau seberang. Dan itu gambaran antara ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kalau mau lengkapnya, monggo kepada tuang. Ngaji mana? Alhamdulillah. Jadi itu sedikit yang bisa saya utarakan. Kurang suwi monggo kepada tuang mawon. Online. Alhamdulillah. Ini mau itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salahnya, Cak Bukir, mungkin Alhamdulillah. Jadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Minta doanya karena sebenarnya saya itu kemarin mau berangkat ke Palembang itu juga mikir-mikir. Saya itu masih ragu-ragu. Gus Didi sudah berangkat, Gus Alwi sudah membulatkan tekad untuk berangkat, tinggal saya saja. Karena saya berpikir begini, di rumah itu kan banyak kegiatan, banyak kewajiban yang saya tinggalkan. Itu salah satu alasannya Gus Didi dan karena kita PLT peristriannya biasa. Bahaya ini. Ya makanya sebenarnya kalau di sini ya pikiran di rumah bagaimana ya, tawakalnya kurang bener kata Gus Alwi. Saya itu tawakalnya kurang banget. Jadi gampang nggak percaya. Ini tuh kalau di jalan itu WA sama Cak Fahmi sama Cak Rosi. Gimana kegiatan anak-anak di rumah? Bagaimana? Soalnya kepikiran. Jadi ya kita doanya semoga saya Gus Alwi Gus Didi ini dapat terus istiqomah, dapat terus mengasuh dan juga istiqomah ngajinya, karena bagaimanapun di Pondok Al-Anwar ini bukan hanya milik kita bertiga boten, tapi juga milik jenengan-jenengan. Nah, kapan jenengan-jenengan boten mensupport kita, minimal dunakno kita ya. Kekuatan mana lagi yang saya andalkan jadi saya minta partisipasinya, saya minta dukungannya, supportnya untuk kita bertiga. Semoga Al-Anwar ini akan abadi selama-lamanya. Amin ya Allah. Mawon ila liqa' fi ridil awqat insyaallah. Ila benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yakirin hamdan yafi'u ni'amahu wa yaghfiru ma nasita ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad. Allahumma arham li sayyidina Muhammad. Allahumma ashlih li sayyidina Muhammad. Allahumma ansur li sayyidina Muhammad. Allahumma barik li sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika min sharri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anta al-musta'an wa 'alaika al-balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika ma nawwarta al-ardha bi nuri shamsik. Allahumma ij'alna wa auladana talamidana wa man nasaba ilayna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahl wa khair. Warzuqna wa iyyahum bil manafi' 'amalan shalihan rizqan wasi'an kafaran mubarakan. Warzuqna wa iyyahum sihhatan wa 'afiyatan sihhatan daman al-qadir sallallahu wa sallam wa iyyahum fi akhir hayatina wa hayatihim. Amin. Husnul khatimah. Allahumma sallimna wa iyyahum min afati dunya wal akhirah. Sallimna wa iyyahum min musibati dunya wal akhirah. Sallimna wa iyyahum min bala'i dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hadhihi al-mujalasah, hadhihi al-muwasalah
هذه الجرعة وسيلة لزيادة التقوى إليك يا صاحب الأسماء الحسنى ووسيلة لمحبة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وسببا لانفتاح قلوبنا بكتب العارفين بكتب العارفين بكتب العارفين يا مجيب السائلين اللهم يسر لنا أمورنا حسن مقاصدنا اللهم اجعل هذه الاجتماعية يا الله يا الله اجتماعا مبارك اجتماعا مبارك نافعا نافذا مستمرا من يومنا هذا الى يوم القيامه اللهم يا جامعنا جابرات كل ريب يا جامع سنه من مقالة الربوبية اجمع بين ارواحنا وروح شيخي وروحك ويسواتي سمعا نافعا نافذا مستمرا من يومنا هذا الى يوم القيامه يا الله بحق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق جميع من قدرت اسمعه في هذا المجلس المجلسة يا مباشر أمورنا حسن مقاصدنا يا ياسر ياسر يا مدبر تدبير يا سهل سهل علينا كل عسر بجاه وسيرنا خير اللهم اجعل هذا البيت بيت مبارك بيت مبارك واجعل أهله من أهل العلم وأهل الخير آمين.